Oke, pada video kali ini saya akan mencoba sesuai permintaan teman-teman petani cara semai versi saya. Ini kita buat alatnya dulu. Ini saya lubangnya pakai paku, kata orang Madura sih paku usuk. Dari wong Nganjuk paku usuk. Oke, terus yang kecil ini asumsi saya sebagai lubang udara. Ini kita lubangi tengahnya. Kita lubangi dari dalam biar nanti keluarnya gampang. Terus yang agak kecil sini pakai ini aja dulu. Nah, ada yang versi lubang 2 sini sama sini, yang saya 3. Jadi keluarnya benih nanti di sini, bisa sini atau sini, tanpa ini bisa. Jadi bibit kita masukkan sini, coba ini udah. Ini alat semai saya, jadi tinggal ini keluarnya. Habis semai jangan lupa kita tutup tanah tipis-tipis atau petroganik, ya lebih baik petroganik atau bokasi. Saya biasanya los tanpa penutup, tanpa waring atau plastik atasnya. Jangan lupa habis itu insek pengusir rumput. Salah. Insek pengusir semut, biar nggak dibuat mainan sama semut. Biasanya nggak dimakan sih, cuma ditumpuk. Setelah itu jangan lupa juga usahakan tanah sampai tumbuh, biasanya umur 4 atau 5 hari itu udah tumbuh. Tanah selalu lembab, jangan becek, lembab aja. Habis itu ya perawatan sama. Kalau masalah di rumput, saya biasanya RB itu rumput umur 14 sampai 20 baru saya herbi. Herbisida itu efek juga nggak terlalu berpengaruh sih. Umur segitu pernah 8 HSS saya herbisida dengan 25 per tangki, efeknya banyak yang mati. Kalau 14, 16 atau sampai 20 itu biasanya aman. Pas spray herbi usahakan juga tanah pas baru disiram atau baru dilep. Kalau saya sistem lep. Perawatan selanjutnya pemupukan, biasanya saya kocor, jarang pakai tabur atau saya spray sesuai fase lah. Misalnya umur 10 SS saya spray dengan yang unsur P tinggi 151 atau 10 55 10 banyak di pasaran, di all shop. Itu saya spray biar akarnya gondrong. Habis itu pola seimbang. Nanti setelah umur 35 biasanya udah siap pindah tanam. Bisa juga kita jual seedling kalau ada yang beli. Kalau nggak ada, kalau jaraknya memang udah dibuat untuk tabela, bisa kita jadikan tabela sesuai seperti video saya selanjutnya. Itu juga tetap maksimal. Umur tabela biasanya 70 atau 75 tergantung DPL. Dan kalau kita jual seedling ya enak, cepat dari duit. Itu aja hal-hal yang sebenarnya hal yang sangat rawan. Kalau ada hujan, pH bukan cuma ada hujan sih, di semaian usahakan pH tanah itu stabil. pH tanah kita cek dulu berapa pH-nya. Kalau belum nyampe 6,
saya kondisikan 6 ke atas. Pas mau semai jangan lupa pH tanah dicek, usahakan 6 ke atas, 6 sampai 7. Lewat dari 7 kan basah. 55 sebenarnya udah kuat, udah bagus, tapi ya lebih bagus 6. Jadi pengapuran penting, bisa pakai Petrocas atau memang kalau drop banget ya mending pakai CAO, kapur bangunan, kapur gamping, atau kalsium karbonat mil bangunan itu bisa. Tapi kalau pH drop mending CAO. Dia pH CAO itu antara 12 sampai 14 seperti yang saya pelajari di Pertanusa. Tapi kalau saya pribadi pasti Petrocas, itu kan ada kalsium sulfat. Terus saya campur CAO. Karena kalau pH tanah basah, kalau mohon maaf kalau pH tanah asam itu penyakit rawan, ya boler, ya pitium. Seperti yang saya pelajari sih katanya kalau jamur bakteri patogen itu berkembang sangat pesat di pH asam. Itu aja. Jangan lupa kalau masalah ulat tesis biasanya grandong tesis biasanya agak tahan ketimbang umbi. Masalah ketahanan ke jamur pitium atau jamur boler, semua jenis TSS sama saja, baik Maserati, Sunren atau Lokananta itu sama saja. Kalau ada hal lagi kalau kita memang niatnya mau tanam TSS, banyak teman-teman yang bilang oh itu akan makan waktu. Memang iya, tapi kita pikir misalnya kita semai 50 gram 500 gram kan cukup untuk, kalau saya sih cukup untuk lahan 2500 meter persegi lah, jarak tanam 15-10, satu seat per lubang. Itu kan bedengan nggak makan yang 2500 meter persegi, cuma berapa bedeng buat kita semayan. Jadi sebelum olah lahan pun kan buat bedengan dulu lah, nanti setelah tumbuh baru kita persiapkan lahan yang untuk pindah tanam. Kebanyakan memang yang rawan itu di semayan, banyak yang gagal, banyak yang males, soalnya kan ngerawatnya kita 35 sampai 50 HSS. Oke, salam sukses.